Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Baik. Pada pembelajaran gimana, Dang? Sakit perut, Pak. Mau ke belakang dulu. Sakit perut? Ya, sudah, silakan ke belakang. Lain kali jangan makan yang aneh-aneh sarapannya ya, Dang ya. Belum sarapan, ya, Bapak saya. Oh iya, wes ya, oke. Ndang ke kamar mandi biar enggak semakin sakit. Ya, baik. Oke, saya minta untuk ketua kelasnya, Enya, untuk dipimpin doa teman-temannya. Enya, silakan ke depan. Siapa? Jika berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Selamat Pak. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih Enya, teman-temannya sudah dipimpin doa. Silakan duduk kembali. Nah, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu. Yuk semuanya berdiri, semuanya berdiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, selesai. Nah, baik. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah. Nah, Bapak akan membuka pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun. Kemarin kan sudah belajar tentang pantun kan ya. Nah, Bapak membuka hari ini dengan pantun. Pantunnya seperti ini. Jalan-jalan melihat gajah. Loh, mana cakepnya? Nah, gitu. Ayo yang semangat ya. Oke, saya ulangi lagi. Jalan-jalan melihat gajah. Cakep. Hewan gajah besar badannya. Cakep. Tahukah kalian peredaran darah? Cakep. Yuk kita belajari bersama. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, kalian pasti, apa sih peredaran darah itu, Pak? Ini apa peredaran darah? Kalau darah saya tahu, Pak, tapi peredaran darah itu seperti apa? Nah, akan kita bahas hari ini. Nah, Pak Syahrul share screen dulu ya, biar kalian bisa melihat PowerPoint-nya. Nah, iya. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui materi pada Google Site, siswa nanti dapat menyebutkan 3 macam organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Jadi harapannya nanti setelah kalian mainan Google Site, kalian bisa tahu macam-macam apa saja sih organ peredaran darah pada manusia itu. Yang kedua, melalui video pembelajaran pada Google Site, siswa dapat menjelaskan tentang sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui video pembelajaran pada Google Site, siswa dapat menyimpulkan fungsi masing-masing organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa dapat membagankan. Jadi kalian nanti akan membuat bagan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, kalian nanti juga akan mempresentasikan. Karena sudah berdiskusi, harus dipresentasikan ke depan. Nah, saya harap nanti pas presentasi harus percaya diri, harus semangat ya. Nah, selanjutnya nanti setelah kalian Pak Syahrul beri contoh pantun tadi, nah kalian juga akan membuat pantun. Gimana cara membuatnya? Nanti ada di Google Site. Nah, selanjutnya setelah berdiskusi kelompok, kalian akan mempresentasikan pantun yang sudah kalian buat. Oke, nah selanjutnya Pak Syahrul akan menampilkan video pembelajaran. Tapi mohon maaf ini,
PowerPoint-nya Pak Sarul tiba-tiba nggak bisa buat masukkan video, tapi Pak Sarul sudah siapkan di sini. Nah, sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak Sarul play dulu. Play. Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi, mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepalan tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 kaleng sok, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey, kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas, dan yuk, masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, berpegangan pada molekul oksigen ini, karena dia bergerak menumpang pada sel darah merah. Bagus, kita berhasil masuk ke dalam darah. Ya, tempatnya sempit sih. Dinding terowongannya akan membesar saat kita berpindah dari pembuluh kapiler menuju venula yang sedikit lebih besar. Kemudian masuk ke pembuluh darah vena menuju jantung. Pembuluh darah ini mengingatkanku pada perosotan di wahana wisata air. Hanya saja, mereka itu lembut dan lentur. Lihat kan, mereka dapat meregang dan menyusut. Darah bergerak seiring dengan tiap denyut jantung, yang artinya cepat atau lambat kita akan memasuki mesin tersebut. Ditambah, jaraknya tidak jauh dari sini. Jantung melekat kuat di antara kedua paru-parumu sehingga bisa dengan cepat mendapat darah yang kaya oksigen dan segera mengirimnya ke seluruh tubuh. Untuk saat ini, kita bergerak sangat lambat sama dengan kecepatan orang yang berjalan. Karena Jeffrey sedang tidur, denyut jantungnya pun tampak tenang. Meninggalkan salah satu dari 4 ruangan tadi. Dan begitulah cara kerjanya. Oke, itu adalah versi sederhananya. Tetapi kamu paham kan intinya? Oke, itu tadi video pembelajarannya. Nah, kira-kira apa sih yang kalian lihat dari video pembelajaran tadi? Ya, betul, tentang jantung, ya, tentang jantung. Nah, terus ada apa lagi tadi di dalam jantungnya? Ada ruang sel darah merah, Pak. Iya, betul, pinter. Nah, kalian kan sudah Pak Sarul tayangkan tentang video pembelajaran. Nah, sekarang biar kalian lebih mengerti lagi, biar kalian lebih semangat lagi belajarnya, kita buat kelompok ya. Kita buat kelompok, kalian berhitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3, begitu ya. Nah, ya yang kelompok 1 yang menyebutkan angka 1 kumpul dengan yang angka 1. Yang angka 2 kumpul dengan yang temannya yang menyebutkan angka 2. Nah, begitu seterusnya sampai yang angka 3. Nah, silakan ditata dulu yang rapi bangku-bangkunya. Nah, ya kelompok 1 isinya Dadang, Dewi, Nia, sama Rizka. Kemudian kelompok 2 Lailani, Dani, Indra, sama Laila. Yang kelompok 3 isinya Irkaman, E-nya sama Emma. Nah, Pak Syarul akan memberikan kepada kalian masing-masing kelompok 1 Chromebook. Nah, ini Chromebooknya sudah Pak Syarul nyalakan. Silakan nanti diakses alamatnya ini. Nah, coba diakses dulu. Ya, hati-hati ya. Hati-hati saat menggunakan Chromebooknya. Nah, silakan. Nah, sudah ya. Silakan. Silakan diakses dulu. Tampilannya nanti akan seperti ini. Di Chromebooknya kalian. Bentar. Nah, masih loading ya, punya kalian juga masih loading ya. Ya, enggak apa-apa, ditunggu dulu, sabar dulu ya. Oke, nah tampilannya nanti seperti ini. Ini kan ya, sudah buka semuanya ya.
Nah, jadi di sini itu sudah Pak Syahrul siapkan media pembelajaran yang cukup menarik untuk kalian. Nah, di sini ada rumah-rumahan ini untuk home. Jadi untuk kembali ke menu ini. Kemudian ada KI, KD, dan tujuan. Nah, kalau diklik, nah muncul nanti seperti ini. Nah, muncul KI-nya apa, KD-nya berapa, tujuan pembelajarannya. Kemudian kita, nah di atas ini juga ada menu-menunya. Kalau kalian ingin kembali ke home lagi, tinggal diklik lagi home-nya. Nah, terus ada materi, ada video, ada games, dan terakhir nanti kita evaluasi. Mau yang mana dulu? Dadang mesti minta games dulu ya. Udah, enggak apa-apa, games dulu. Coba buka gamesnya. Ya, dibuka dulu gamesnya. Apa, meskipun masih loading kita tunggu ya. Memang jaringannya agak lemot-lemot dikit, nggak apa-apa ya, sabar aja. Nah, ini sudah terlihat gamenya. Kita pertama main game airplane dulu. Nah, sebelum kita main, nanti setelah main kalian harus janji untuk serius mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini ya. Nah, caranya kita tekan start, setelah itu di pojok kanan bawah Chromebook kalian kan itu ada arah-arahnya. Nah, itu nanti diarahkan. Contohnya seperti ini. Kita play ya. Kita mainkan. Kita mainkan dulu gamesnya. Nah, pesawatnya sudah maju. Nah, kalian cari pembuluh darah. Mana ya gambar pembuluh darah? Nah, jangan sampai salah tabrak. Kita ke atas dulu. Nah, ini pembuluh darahnya. Nah, itu cara mainnya. Nah, kita lihat apalagi sekarang jantung. Kalau kalian salah menabrak, nanti nyawa kalian akan hilang. Contohnya kalau salah menabrak gini. Wah, salah ya. Nah, kita mainkan lagi. Terus kita cari jantung. Mana jantungnya? Oh, ini dia jantungnya. Nah, seperti ini jantung. Kemudian ada lagi. Oh, paru-paru yang tadi di video. Ini dia. Nah, seperti itu ya. Nah, ini silakan dimainkan dulu gantian, antar kelompoknya bergantian. Ya, sudah mainan semuanya ya. Senang, semangat. Nah, kalau sudah senang, sudah semangat, sekarang Pak Syahrul bagikan LKPD-nya. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Nah, ini bagikan semuanya ya. Nah, masing-masing kelompok satu. Jangan lupa saat mengisi LKPD, ditulis dulu nama anggota kelompoknya. Boleh diisi juga absennya, nomor presensinya, terus diisi kelasnya. Setelah itu, nah dibaca petunjuknya ya. Jadi setelah berdoa, nanti silakan ditulis nama anggotanya, kerjakan sesuai petunjuk. Nah, untuk menjawab dan mengisi ini semuanya, yaitu kalian bisa lihat di Google Site. Nah, carinya di mana? Carinya di materi atau di video pembelajaran. Di materi ini, nah ini sudah lengkap semuanya. Coba kalian cari, kalian diskusikan, atau kalau kalian pengen lihat video pembelajaran, itu juga sudah ada. Nah, sudah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Oke, Pak Syahrul sambil keliling melihat kalian mengerjakan. Nah, kelompok 1 sudah sampai mana ini? Kelompok 1. Oh, masih sampai jantung. Ya, betul. Ya, jantung, betul. Fungsinya, ruangannya ada berapa? Ada berapa? Ada 4 kan? Nah, ya betul. Apa saja disebutkan di sebelah sini. Nah, Pak Syahrul jalan lagi ya ke kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini, kelompok 2 sudah ngebut, sudah sampai paru-paru. Sudah sampai pembuluh darah ya. Sudah sampai pembuluh darah. Pintar. Ya, sampai pembuluh darah. Ya, jadi disebutkan fungsinya juga. Jangan namanya saja. Namanya dan fungsinya. Di situ ada bacaannya tadi tentang fungsinya. Coba dilihat lagi. Ya, lihat lagi ya. Nah, terus. Oh, kelompok 3 malah sudah cepat. Sudah sampai, apa ini? Sudah sampai paru-paru. Wah, pintar kelompok 3 ya. Ya, nanti setelah ngisi tentang paru-parunya langsung jelaskan alur peredaran darahnya. Ya, ada pertanyaan dari kelompoknya? Oh, kelompok 1 kenapa? Yang halaman terakhir? Ya, pantunnya ya. Ya,
cara membuat pantun ada di video pembelajaran. Coba kamu pelajari dulu, nanti diskusikan sama teman-temanmu buat pantun yang ada hubungannya dengan sistem peredaran darah. Oke? Sudah? Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Pinter sudah semuanya. Nah, sekarang kemarin Pak Sarul sudah bilang untuk membawa kertas manila. Ya, sudah bawa semuanya? Sudah, pinter. Nah, tidak apa-apa. Jadi satu kelompok, satu kertas manila saja. Nah, ini Pak Sarul bagikan. Nah, ada gambar. Ini apa ini? Betul, jantung ya. Jantung, Ada Pak. jantung, pinter. Ada jantung. Terus ini apa ini? Itu apa ya, Pak? Paru-paru ya? Paru-paru, pinter. Ini enggak berwarna ya, jadi enggak apa-apa. Nanti Pak Sarul ganti yang berwarna. Sementara ini yang ini dulu. Ya, jadi kalian tugasnya di kertas manila tersebut kalian buat bagan seperti ini. Nah, kalian buat bagannya, kemudian kalian buat juga fungsi-fungsinya. Misalkan paru-paru, fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat pertukaran darah yang kaya karbon dioksida dengan yang banyak oksigennya. Pintar ya, pintar. Nah, silakan dibuat dulu, ditempel-tempel. Kemudian Ditempel ya, Pak? fungsi-fungsinya. Iya, ditempel. Nah, setelah ditempel ditulis ya fungsi-fungsinya. Di paling bawah sendiri kalau masih ada sisa, kalian juga tuliskan alur peredaran darahnya. Dari yang alur peredaran darah kecil dan alur peredaran darah yang besar. Pintar. Oke. Ya, tak beri waktu dulu. Ya, silakan. Ya, dilem. Pintar. Ada pertanyaan ya, bisa lah, gampang ini sudah belajar. Ya. Oke. Sekarang kalau sudah semuanya kita presentasi dulu. Nah, yuk, siapa kelompok berapa dulu yang mau maju ke depan, mau presentasi? Bagus, kelompok berapa? Kelompok 3 kamu ya? Iya, kelompok 3 ini ya. E-nya, ya coba E-nya dibacakan dulu E-nya yang pantunnya dulu, Coba E-nya bacakan pantunnya. Bacakan pantunnya ya. Ya, silakan E-nya. Pantunnya dulu ya E-nya ya. Oh iya Pak. Iya, coba. Nggak usah malu-malu, silakan E-nya. Pergi ke pasar cari buah manggis. Cakep. Oh nggak ada yang bilang cakep Pak. Wah, iya teman-teman. Ulangi. Ayo yang semangat teman-teman, Ulangi. harus bilang cakep semuanya ya. Ayo, Ulangi. Ulangi ya. Pergi ke pasar cari buah manggis. Cakep. Manggisnya banyak yang baru. cakep. Apa itu arteri pulmonalis? Cakep. Cakep. Pembuluh darah menuju paru-paru. Iya, Cakep. benar. Bagus. Nah, sudah sekarang E-nya coba disebutkan yang ini dulu, yang halaman yang pertama ini. Ini gambar apa ini E-nya? Gambar jantung Pak. Pinter. Terus fungsinya jantung, fungsi utamanya jantung itu apa E-nya? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh Pak. Pinter. Terus ruangannya ada berapa E-nya jantung E-nya? Ada 4 Pak. Apa saja? Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, Pinter. sama bilik kiri Pak. Bagus. Terus fungsinya masing-masing ruangan itu apa saja E-nya? Kalau serambi kanan menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kalau bilik kanan memompa darah kotor menuju paru-paru. Kalau Iya. serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru. Terus yang terakhir bilik kiri memompa darah bersih menuju ke seluruh tubuh Pak. Sudah selesai. Iya, pinter. Nah, bagus, sudah tepat, sudah betul semuanya. Sekarang coba ditunjukkan tadi hasil membagankannya. Ya, nah ini ya bagannya, karyanya, kelompoknya E-nya. Wah, sudah bagus, sudah betul, fungsi-fungsinya sudah lengkap, dan ada alur peredaran darahnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus.
Yuk lanjut lagi ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 3 sudah, siapa lagi yang mau presentasi? Kelompok berapa? Saya, Pak. Ya, pintar ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan. Pantunnya dulu dibacakan. Jalan-jalan ke Tulungagung. Cakep. Tulungagung kota yang indah. Cakep. Tahukah kamu fungsi jantung? Cakep. Fungsinya memompa darah. Iya, pintar. Oke, sekarang yang ini ya, yang pembuluh darah. Coba dibacakan hasil diskusinya. Nama organnya pembuluh darah. Pintar. Terus nama dan fungsi organnya arteri pulmonalis, Pak. Iya, pintar, arteri pulmonalis. Fungsinya tempat mengalirnya darah kotor dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Ya, yang nomor 12 ini berarti ya. Terus lanjut, yang nomor 2. Yang nomor 2, vena pulmonalis. Ya. Fungsinya tempat mengalir darah bersih dari paru-paru menuju ke bilik kiri. Ya, pintar. Terus yang nomor 10. Nomor 10 namanya vena, Pak. Oh ya, vena. Fungsinya tempat mengalirnya darah kotor dari seluruh tubuh menuju ke serambi kanan. Pintar. Terus yang terakhir, yang nomor 8. Arteri, Pak. Ya, fungsinya arteri. Tempat mengalirnya darah bersih dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ya, betul. Nah, ini coba dilihatkan kelompok 1 hasilnya yang menempel-nempel tadi, dilihatkan ke teman-temannya. Wah, bagus juga ya, sudah tepat menempelnya, sudah fungsinya juga lengkap. Nah, alur peredarannya juga lengkap. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pinter. Terakhir, kelompok 2 ya, kelompok 2 yang belum maju. Yuk, siapa yang mau mewakili kelompok 2? Saya, Pak. Iya, silakan. Pantunnya dulu nggak, Pak? Iya, pantunnya dulu. Kan kita pantun-pantun hari ini ya. Yuk, silakan pantunnya dulu. Beli minyak membawa jerigen. Cakep. Belinya di waktu subuh. Cakep. Dari mana darah kaya oksigen? Cakep. Dari paru-paru ke seluruh tubuh. Iya, pinter. Oke, coba disebutkan dulu ini. Ada gambar apa ini yang di halaman terakhir ini ya? Di halaman terakhir ini. Ada apa ini? Apa nama organ berikut ini? Itu adalah organ paru-paru, Pak. Ya, pinter, tepat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah tempat bertukarnya darah kotor atau darah yang mengandung banyak karbon dioksida dengan darah bersih, darah yang banyak mengandung oksigen. Pinter. Oke, sekalian ya yang bawahnya. Jelaskan alur peredaran darah kecil itu dari mana menuju kemana sih? Kalau alur peredaran darah kecil itu? Peredaran darah kecil. Bilik kiri, terus ke arteri pulmonalis, terus ke paru-paru, terus ke vena pulmonalis, terus ke serambi kiri. Kalau peredaran darah besarnya dari bilik kiri ke arteri besar, terus ke arteri, terus ke seluruh tubuh, terus ke vena, terus ke serambi kanan. Bagus, pinter sekali, tepat ya. Oke, coba dilihatkan lagi yang bagannya tadi, kelompok 2. Ya, bagus. Sudah ditempel itu, dengan rapi juga. Diwarna-warnai juga tulisannya, pinter. Bagus, ini kelompok 2 ya. Oke, pinter. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang apa saja? Tentang apa saja? Organ tubuh, Pak. Iya, tentang bagian-bagian tubuh ya. Bagian organ peredaran darah tepatnya ya. Nah, ada apa saja tadi? Ada jantung. Terus apa lagi? Paru-paru. Iya. Satunya lagi? Ada pembuluh darah ya, Pak ya? Iya, pintar. Nah, ada jantung, paru-paru, pembuluh darah. Jantung tadi ruangannya ada berapa ya?
Empat, Apa Pak. ya tadi? Empat. Empat. Pinter, ada 4 ya. Yang atas itu serambi, yang bawah itu bilik. Ya, pinter. Yang sebelah kiri itu mohon maaf, yang sebelah kanan itu tempatnya darah kotor, yang sebelah kiri itu tempatnya darah bersih. Ya, nanti fungsi-fungsinya lain waktu juga Pak Syarul ajarkan lagi biar lebih cepat menghafalnya ya, biar lebih paham lagi. Oke, lanjut lagi. Ada organ apa lagi selain jantung tadi? Ada? Paru-paru. Iya, paru-paru fungsinya apa tadi anak-anak? Pertukaran gas O2 dan CO2. Pinter, pinter. Ya, yang terakhir yang seperti sungai. Kalau yang di video tadi yang seperti perosotan. Apa namanya? Pembuluh darah. Pinter, pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ada 2. Ada arteri sama Vena. betul, ada arteri sama vena. Nah, pokoknya kalau yang ke arah paru-paru ditambahi pulmonalis. Nah, kalau ke arah paru-paru tambahi. Kalau arteri, arteri pulmonalis. Kalau vena, vena pulmonalis. Gitu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Pintar, sudah ngerti semuanya. Nah, kelompok yang paling baik, diskusinya paling pinter, kemudian hasilnya paling bagus. Semuanya bagus-bagus, tapi ada yang lebih bagus. Semuanya paling baik, tapi ada yang lebih baik. Nah, yang paling baik itu adalah kelompok 2. Ya, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, ya, karena sudah diwarna-warnai tadi ya. Nah, oke. Refleksi pembelajaran hari ini. Pembelajaran apa yang menurut kalian paling seru? Yang itu Pak, main itu tembak-tembak tadi. Oh iya, main pesawatan tadi ya, tembak-tembak Iya. pesawat tadi ya. Iya, apalagi? Ada video tadi Pak. Video Ada pembelajaran. Iya. Iya, video pembelajarannya. Nah, kalau yang susah, ada yang susah enggak? Atau gampang semuanya? Susah, Pak, kalau Jangan. nemuin soal yang urutannya peredaran darah itu loh, Pak. Oh, yang urutannya itu yang susah ya. Sudah, enggak apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya Pak Syarul ajarkan lagi biar lebih mudah lagi ya, biar lebih gampang lagi ngapalkannya ya. Nah, terus untuk pembelajaran selanjutnya kira-kira mau gimana kalian? Mau kasih mainan lagi atau gimana? Kayak tadi Pak, yang mainan sama videonya Pak. Oh iya, ya nanti Pak Syarul siapkan lagi mainannya di pertemuan selanjutnya ya, biar lebih seru lagi pembelajarannya. Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita tetap belajar tentang sistem peredaran darah tapi pada hewan. Ya, tadi kita juga sudah belajar tentang pantun, berarti kita nanti belajar tentang ciri-cirinya pantun dan jenis-jenisnya pantun. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita ngerjakan soal evaluasi dulu ya. Kita kerjakan soal evaluasinya. Ada di Google Site-nya, dipilih yang evaluasi. Nah, Diklik Kak. Ya, diklik evaluasinya. Oke. Klik. Nah, di bawahnya sini, di scroll ke bawah. Nah, ini masih loading ternyata ya. Nah, ini ada tentang soal evaluasi, langsung bisa dikerjakan di sini. Nah, ditulis namanya dulu, Namanya misalnya Dadang, gitu ya. Dadang. Nah, terus kelas 5B. Tanggal lahir berapa kamu, Dang? Tanggal lahirnya, Dang? 32, Pak. 32 Pak, Dadang itu Pak. 32. Iya, sama 30 Februari. Ya, Pak. Februari kalau nggak salah Pak. Oh iya, ya wes, pinter. Nah, setelah ditentukan tanggal lahirnya, diklik next. Next. Ini silahkan dikerjakan. Kalau yang bunder-bunder seperti ini, jawabnya 1 kali saja. Kalau yang kotak-kotak, jawabnya lebih dari 1. Ya, ini kan sudah pernah kan kalian lihat waktu AKM.
Nah, Sudah, Pak. untuk mengerjakan nomor 5 dan nomor 6, nah ini baru Pak Syahrul bagikan kertas. Nah, ini kertasnya tak bagikan dulu, silakan dibuat bagan. Kan tadi sudah membuat bagan bersama kelompok, sekarang sendiri-sendiri ya. Nah, sudah dikerjakan sampai selesai semuanya, setelah selesai disubmit. Ya. Oke, kalau sudah, oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi Dadang nggak ikut berdoa, karena tadi Dadang itu ke belakang, sekarang Dadang mimpin doa, Dang. Ayo, Dang. Ke depan, Dang. Ya, Pak. Ya, yuk, Dang. Pimpin doa, Dang. Depan apa di bangku, Pak? Ke depan dong, biar teman-temannya tahu aja gantengnya. Ayo, ke depan. Nah, yuk. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang juga untuk Dadang ya. Nah, terima kasih Dang, silakan duduk lagi. Nah, oke. Ya, Pak. Ya, oke, tetap semangat semuanya ya. Mohon maaf kalau Pak Syahrul ada salah-salah kata. Terima kasih. Kalau ada lebihnya semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahrul. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang menjadi siswa? Saya, Bu. Oke, monggo Bu Enya. Pak Dadang tadi presentasinya sangat bagus. Menurut saya jadi terinspirasi untuk kompre nanti. Jadi biasanya kalau anak-anak diberikan LKPD kan langsung kita pre-memori ya. Jadi LKPD-nya sudah dibagi, kemudian kita bilang sudah selesai, anak-anak sudah jawab sudah selesai seperti itu. Tapi tadi Pak Syahrul menyimulasikan saat keliling, jadi ngecek satu persatu, walaupun beliau ngomong sendiri itu sangat menginspirasi saya nanti saat kompre dan tidak ada teman-teman bisa disambi berbicara seperti itu untuk memperpanjang durasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Enya. Dari Pak Syahrul. Terima kasih Bu Enya. Ada lagi Bapak Ibu? Karena kompre lebih singkat dari ini ya Bapak Ibu. 20 menit. Kalau sekarang ini tadi kan selama kemarin sampai sekarang saya lepas gitu ya. Ada yang lebih dari 20 menit, ada yang sampai 30 menit gitu. Kalau kompre itu 20 menit sudah dipastikan, kalau sampai lebih dari itu pasti sama penguji dihentikan gitu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang menanggapi? Mungkin setelah sesi sampun dari Bu Atik mungkin, monggo Bu Atik. Oke, Bu Nuri, terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, mohon maaf Bu Nuri, Pak Syahrul, tadi sebenarnya saya tidak begitu penuh mengikuti karena ini ada sedikit waktu istirahat, ada masalah dengan kelas 5, anak kelas 4, jadi kami harus menyelesaikan itu. Jadi mohon maaf, mungkin saya hanya sedikit saja, itu sudah bagus. Apa yang ditampilkan Pak Syahrul sudah menarik, terus sepertinya sudah menunjukkan canggih nih Pak Syahrul dalam IT nih ya Pak Syahrul. Tadi menggunakan Google Sheet ya Pak ya? Iya Bu, tadi pakai Google Sheet Bu. Ya, alhamdulillah sudah canggih Bapak ini dalam IT. Nah, pertanyaan saya Bapak, untuk aplikasi tadi kan sempat Pak Syahrul menyampaikan bahwa anak-anak kalau masih belum paham itu bisa mencari di materi membaca, diklik ini gitu ya misalnya. Itukah apa anak-anak membawa HP Pak? Saat panjenengan memberikan aplikasi itu anak-anak membawa HP apa tidak Pak? Rencananya pakai Chromebook Bu, di sekolah kebetulan ada Chromebook. Anak-anak diajak ke lab gitu ya? Di kelas Chromebooknya di kelas. Oh, muridnya Pak Syahrul berapa Pak?
26 Bu. Nanti kan dibagi kelompok. Itu nanti Oh, satu anak satu kelompok satu kelompok gitu ya. nggih, satu kelompok satu Alhamdulillah kelompok. variasi berarti muridnya sewenang sekali nih Pak ya. Diajari Insya IT Allah, juga mudah-mudahan sama begitu. Pak Sarul ya. Nggih. Tuh. Nah, ini saya mungkin saking senangnya murid-muridnya itu terpesona dengan cara yang diajarkan oleh gurunya. Sampai kadang Pak Sarul bertanya itu muridnya memang belum menjawab. Seperti contohnya, anak-anak sudah membawa kertas Manila, muridnya senyap. Mungkin karena tertarik dengan permainannya Pak Sarul tadi ya di aplikasi kan aplikasi itu baru mungkin bagi anak ya Pak ya. Iya. Mungkin itu jadi menyenangkan. Terus untuk tadi ada setelah paparan pantun, ada menerangkan itu sangat variatif Pak. Sangat variatif itu awalnya tugasnya anak-anak membuat pantun apa? Ya, pertamanya kan anak-anak itu mengetahui fungsi-fungsi organ peredaran darah dulu, nanti baru setelah itu membuat pantun yang berhubungan dengan organ peredaran darah yang sudah dipelajari. Saat presentasi kan anak-anak harus berpantun dulu ya Pak? Iya, berpantun dulu, membukanya dengan pantun dulu. Makanya itu berarti itu tadi sebenarnya ada 2 tugas di sana ya Pak ya? Nggih, pantun sama IPA-nya tadi yang organ ya? Nggih Bu. Nah itu yang modifikasi strategi metode seperti itulah yang memang dibutuhkan sehingga anak itu merasa tidak berat saat diberi pembelajaran itu tidak berat tapi malah mengasihkan. Itu mungkin dari saya. Ada burung dan kucing dikejar sambil berlari menunggu bunga mekar. Pak Guru mantap mengajar, siswanya pasti siap belajar. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih Pak Sarul, Bu Nuri. Terima kasih Bu Ati. Waduh, ada pantun nih. Saya tuh 2 kali berpasangan dengan guru pamung yang luar biasa ini suka berpantun, sedangkan saya tidak pandai berpantun ya Bapak Ibu. Oke. Pak Sarul, awalnya ekspektasi saya tidak sampai seperti sejauh ini gitu ya. Ketika Pak Sarul bilang mau menggunakan apa namanya Pak aplikasinya? Google Site Bu. Google Site. Saya sampai lupa. Saya ingat saya Pak Google apa Classroom ya, Google Site. Oh ya Google Site. Nah, memang kalau menggunakan Google Site apa namanya pastinya ya Pak ya berbasis teknologi itu menyenangkan, saya yakin gitu ya. Tapi kita juga harus perhatikan beberapa hal bahwa ada keterbatasan penggunaan Google Site itu, terutama ketika kita melakukan pembelajaran yang lebih interaksinya yang kita butuhkan gitu ya. Maksudnya bentuk ketika berkelompok itu ya Pak. Karena kan walaupun mereka semua setiap orang memegang Chromebook, tapi mereka kan butuh untuk berkelompok. Saya kurang tahu nanti ketika di kelas seperti apa mengkondisikannya ketika berkelompok. Satu, Bu. Gimana Pak? Satu kelompok satu untuk Chromebook-nya. Biar satu kelompok satu. Oh, nggih, sampun. Kalau kan biasanya banyak ya Pak di sekolah itu Chromebook-nya. Nah, kalau misalnya satu orang satu, apalagi dikelompokkan, jangankan gitu ya Bapak Ibu, kita aja kadang-kadang rapat, duduk depan kita, samping kita itu ada orang, tapi kita pegang HP masing-masing gitu ya. Nah, jadi ada salah satu kelemahan teknologi Bapak Ibu, yang pastinya adalah kemampuan kolaborasi kita. Kan kalau di abad 21 ada kolaboratif ya, skill itu yang berkurang itu menurut beberapa penelitian. Makanya sekarang itu sedang tren memang beberapa ahli itu meneliti terkait dengan kolaboratif skill. Karena anak didik kita juga harus dilatih itu ya Bapak Ibu. Adik saya sendiri saja termasuk yang kena kasus anak yang semi introvert Bapak Ibu. Jadi dia lebih suka sendiri daripada dengan teman-temannya. Nah itu ya, ini dampak juga ya Bapak Ibu. Karena adik saya tuh sekalinya di rumah ya udah masuk kamar gitu. Jadi cara dia bersosialisasi sangat kurang gitu ya dengan masyarakat. Dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Kalau disuruh kemana itu dia tidak mau gitu ya sendirian, takut sendirian gitu ya. Jadi sosialnya kurang. Gitu.
Jadi ini nanti bisa jadikan hal yang jadi pertimbangan ya Bapak Ibu. Bukan berarti selamanya teknologi itu baik. Tapi luar biasa memang, menyenangkan Pak kalau saya jadi siswanya Pak Syarul gitu ya. Tapi saya titip itu tadi, kolaboratif skill-nya jangan sampai terlupakan ya Bapak Ibu gitu ya. Karena nanti ke depannya ketika mereka dewasa dia harus mampu untuk bekerja sama dengan orang lain di dunia kerja pun gitu ya. Itu tadi terkait langkah-langkah pembelajarannya juga sudah terlaksana dengan baik, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Lalu terkait, nah ini Bapak Ibu yang mengangkat materi, mungkin saya tadi terlupa ya, Pak Dadang juga kalau nggak salah tadi terkait dengan sistem pencernaan, sistem pernafasan, itu kan sangat abstrak ya Bapak Ibu, artinya bukan barangnya ada tapi nggak mungkin kita lihat gitu ya istilahnya gitu. Kita semua punya tapi nggak mungkin kita lihat. Nah memang untuk mengenalkan itu butuh alat, butuh video, butuh media gitu ya. Nah, nanti ketika pada proses itu kalau itu di penanaman konsep mohon untuk dijelaskan secara terstruktur ya Bapak Ibu alurnya. Nah bukan berarti anak tidak bisa. Sedangkan pernafasan dari mana? Hidung, tenggorokan. Itu kan sederhana ya Bapak Ibu. Kalau konsep jangan lupa jangan sampai secara sistem. Namanya sistem itu kan bertahap ya dari atas masuk ke dari hidung, tenggorokan masuk ke paru-paru melewati tanah itu ya. Kalau bukan konsep pun mungkin kita juga jangan melupakan bahwa sistem-sistem itu atau organ-organ tersebut memiliki peran masing-masing gitu ya. Ini pesan saya. Jadi misalkan nanti ada penyakit pun gitu ya, pada organ mana, nah itu penekanannya jangan sampai terlupa. Kadang-kadang kita fokus ke penyakitnya, lupa organ mana gitu yang diserang gitu ya Bapak Ibu. Nah itu aja sih, yang lainnya selebihnya sudah cukup bagus, sudah luar biasa. Cuma nanti waktu kompre nih, pertimbangan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mengajarnya lebih, saya tadi diingatkan juga sama Bu Enya tadi ya, oh iya sih bisa dipakai seperti tadi gitu ya, tipsnya Pak Syarul tadi. Jangan lupa hanya durasi 20 menit ya Bapak Ibu, itu yang mungkin nanti perlu latihan. Mungkin itu dari saya, selebihnya luar biasa Pak Syarul. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Baik.